Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 150. Chapter 1025-1027. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Suara kuno itu dengan lembut bertahan di seluruh gunung petir. Sepertinya ada kekuatan iblis dalam suara ini. Semua lingkungan menjadi benar-benar diam saat terdengar. Ekspresi wajah orang yang tak terhitung jumlahnya membeku saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati, membawa kebodohan yang benar-benar lucu. Tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Namun, bobot kata-kata Feng Zunze tampak sangat jelas di tempat ini. Sepertinya hampir tidak ada orang di benua Doki ini yang berani meragukan bobot seorang elit Douzun. Di tepi arena, Mu Qingluan juga melebarkan mulut kecilnya saat dia melihat ke tempat Feng Zunze duduk. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia belum pernah melihat Feng Zunze yang bebas dan mudah mengungkapkan emosi yang begitu menentukan, meskipun telah melatihnya selama bertahun-tahun. Dia dengan jelas mengerti apa arti kata-kata yang diucapkan Feng Zunze saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, mereka kemungkinan akan menjadi musuh Wind Lightning Pavilion. Meskipun Pavilion Bintang Jatuh tidak takut pada Pavilion Petir Angin, implikasi dari kedua faksi besar ini akan berperang, benar-benar akan sedikit menakutkan. Terlepas dari konsekuensi yang begitu serius, Feng Zunze telah berbicara tanpa ragu-ragu karena sesuatu yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Pada saat ini, bahkan kepala kecilnya tanpa sadar merasa sedikit cemburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Xiao Yan di punggungnya, di Pegunungan Mata Surga, seorang murid teman lama. Alis Mu Qingluan yang menyipit menjadi vertikal, dan dia merasa sedikit tersesat. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, hubungan mereka masih jauh dari cukup untuk mencapai titik di mana dia tidak ragu untuk menjadi musuh dengan Wind Lightning Pavilion. Siapa teman lama ini? Mu Qingluan bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, agak tersesat dan terkejut. Suasana tenang menutupi seluruh langit. Bahkan awan yang bergolak di langit perlahan-lahan mereda pada saat ini. Suasana ini berlanjut beberapa saat, sebelum Lei Zunze di kursi VIP akhirnya pulih perlahan. Dia menoleh dan matanya yang berisi kilatan petir, terkunci pada Feng Zunze sambil menuntut dengan suara yang dalam. Feng Zunze, apa maksudmu dengan ini? Sepertinya semua orang bisa mendengar benang kecil kemarahan yang terkandung dalam suara Lei Zunze. Hehe, Feng Zunze, kita bisa mendiskusikan ini dengan baik. Jian Zunze sama tertegun karena ini. Dia juga tidak menyangka Feng Zunze akan melangkah maju. Selain itu, dia menonjol dengan cara di mana tidak ada jalan untuk kembali. Mata Huang Quan Zunze berkedip. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Feng Zunze telah menutup matanya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia akhirnya membuka matanya lagi. Emosi di dalamnya tersembunyi jauh di dalam hatinya. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan. Sebaliknya, pandangannya menatap langsung ke udara tempat Xiao Yan berdiri. Suaranya parau, kamu dan dia, apa hubunganmu? Dengan membiarkan seorang elit Douzun mengungkapkan fluktuasi emosional seperti itu, siapapun dapat mengatakan bahwa barang yang telah dilemparkan Xiao Yan sebelumnya memiliki arti penting baginya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat wajah lama Feng Zunze. Semua fluktuasi emosional dari sebelumnya menunjukkan bahwa penglihatan Yao Lao sangat bagus. Xiao Yan berdiri tegak di udara. Dia dengan hormat membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Feng Zunze. Suaranya membawa kebanggaan, guru dan murid. Feng Zunze sedikit mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan Xiao Yan. Ada kebaikan dalam tatapannya, yang biasa dia lihat pada Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, ini adalah jawaban yang paling ingin saya dengar. Namun, Anda perlu memberi saya bukti. Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke segel api di dahinya. Setelah itu, gumpalan kecil api putih pekat dengan cepat muncul di ujung jarinya. Api pendingin tulang. Mata Feng Zunze terkejut saat melihat nyala api kecil berwarna putih. Dia tidak asing dengan nyala api ini. Saat itu, jika nyala api ini tidak ada di sana, ketika dia dalam keadaan kritis, kemungkinan Feng Zunze saat ini tidak akan ada. Feng Zunze secara alami menyadari transfer api surgawi. Selain itu, dengan penglihatannya, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang sangat samar tapi akrab, yang meluas ke dalam jiwanya dari segel api di dahi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa Bone Chilling Flame ini harus menjadi sesuatu yang disimpan oleh teman lamanya,
secara sukarela di tubuh Xiao Yan, daripada sesuatu yang dia ambil melalui tipu daya. Apalagi, semua ini adalah bukti kuat, yang bisa membuktikan hubungan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Feng Zunze perlahan mengangkat kepalanya saat dia menghirup udara. Suaranya parau saat dia berkata, "Orang tua, kamu telah membuatku sulit untuk menemukanmu selama ini." Xiao Yan terdiam saat mendengar sedikit kegembiraan dan kelelahan dalam suara Feng Zunze. Tampaknya teman baik ini, yang dibicarakan oleh guru, terus-menerus mencari jejaknya selama bertahun-tahun. Seseorang tidak hidup sia-sia jika memiliki teman yang begitu baik. Meskipun guru telah salah tentang Han Feng saat itu, paling tidak, dia telah memilih orang yang tepat sebagai teman yang baik. Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya dan tertawa pelan, "Kamu adalah muridnya. Tolong jangan panggil saya dengan cara ini. Aku yang dulu disebut Feng Xian. Saya tidak akan membicarakan hubungan saya dengannya secara rinci. Jika Anda tidak keberatan, Anda juga dapat menganggap saya yang lama, sebagai guru Anda di masa depan." Dengan status Feng Zunze di Central Plains, ada banyak sekali orang yang ingin memanggilnya guru. Namun, dia hanya menerima Mu Qingluan sebagai muridnya setelah bertahun-tahun. Apalagi, ini karena hubungan yang dia miliki dengan klannya. Ini adalah pertama kalinya, dia meminta seseorang untuk memanggilnya guru. Murid seorang teman lama menyapa Old Feng. Xiao Yan juga bukan orang yang bodoh. Dia secara alami mengerti dan buru-buru menyambutnya dengan sikap hormat. Feng Zunze tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Dia berkata, "Serahkan masalah ini hari ini padaku." Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Xiao Yan mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik untuk pertama kalinya, dan pandangannya tertuju pada wajah dingin Lei Zunze. Sambil menyeringai, dia berkata, "Lei Zunze, aku bisa mengalah kepadamu sehubungan dengan hal-hal lain hari ini. Namun, Wind Lightning Pavilion tidak bisa menyentuh Xiao Yan. Ini adalah masalah antara Wind Lightning Pavilion dan dia. Jika Feng Zunze bersikeras untuk ikut campur, kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara dua pavilion kita." Lei Zunze menatap tajam ke arah Feng Zunze saat dia berbicara. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilion. Feng Zunze menjawab. Ketegasan dalam suaranya bahkan menyebabkan Xiao Yan gemetar. Lei Zunze mengerutkan kening. Tangannya juga perlahan mencengkeram sandaran tangan kursinya. Dia tidak mengharapkan Feng Zunze yang bebas dan mudah, mendapatkan sisi yang keras bersamanya hari ini. Feng Zunze adalah orang yang telah terkenal paling lama di antara 4 pavilion. Jika mereka benar-benar membicarakannya, kekuatannya harus menjadi yang terbesar di antara 4 dozun. Bahkan Lei Zunze sedikit takut padanya. Implikasi perang antara dua pavilion itu terlalu besar. Bahkan dengan keberanian Lei Zunze, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Namun, apa hubungan orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya dengan semua kemampuannya? Mata Lei Zunze jelas gelap dan serius. Namun, pertanyaannya ini adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Lei Zunze perlahan menghirup udara. Suaranya yang dalam tampak membawa seutas guntur, saat bergema di langit dengan keras. "Feng Zunze, Xiao Yan diam-diam telah mempelajari gerakan 3000 petir dari Wind Lightning Pavilion, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana Wind Lightning Pavilion saya akan melakukan sesuatu di masa depan?" Ekspresi Feng Zunze seperti sumur tak berdesir. "Lupakan tentang ini. Bahkan jika Xiao Yan adalah orang yang sangat jahat, dia pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan menderita hari ini. Tidak ada alasan untuk ini selain karena dia adalah murid dari orang tua itu." Kata-kata Lei Zunze terlalu sembarangan. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temui di luar Central Plains. Asalnya dari luar negeri. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang mempraktikkan keterampilan Do itu, semua akan mencari kematian mereka sendiri? Tubuh 3000 ilusi petir, di sisi lain, telah diambil kembali oleh kepala Pavilion Utara. Saya pikir dia harus menyadari hal ini. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam. Matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Namun, dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze ada di samping Xiao Yan. Jika dia berani menyerang, endingnya sepertinya tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada ahli seperti Feng Zunze. Lei Zunze tidak berkomitmen pada kata-kata Xiao Yan. Saat ini, orang yang paling merepotkan untuk dihadapi adalah Feng Zunze.
Jika dia ingin melindungi Xiao Yan, kemungkinan masalah hari ini akan berubah menjadi kaku. Ini bukanlah sesuatu yang dia senang lihat. Terlepas dari siapa pemenang dalam perang antara dua paviliun, mereka berdua akan menderita kerugian besar. Pada saat itu hanya akan memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Jari Lei Zunze dengan lembut mengetuk sandaran lengannya, sebelum akhirnya menghela nafas. Dia samar-samar berkata, masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan segera berakhir. Kami berdua tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Apa yang kamu katakan? Mata Feng Zunze tertunduk saat mendengar ini. Dia melirik Fei Tian di bawah, sebelum segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ada jarak yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiao Yan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik. Wajah Lei Zunze juga tenggelam setelah dia ditolak oleh Feng Zunze. Dia berkata, kalau begitu, apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin Wind Lightning Pavilion saya tidak melakukan apa-apa, dan melepaskan Xiao Yan? Saya pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Hehe, mari kita bicara dengan baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar dari Xiao Yan. Tidak baik membuatnya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Jian Zunze tersenyum dan berbicara, ketika dia melihat bahwa suasananya tidak benar. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King Er dan Xiao Yan bertarung? Neli Zunze menyipitkan matanya. Namun, tatapannya beralih ke Feng King Er di arena. Jian Zunze menyeringai dan mengangguk. Matanya menatap Feng King Er dengan makna yang lebih dalam dan berkata, gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunze tidak perlu menyembunyikan apapun. Lei Zunze sedikit mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum langsung mengangguk. Matanya menatap Feng Zunze, saat dia berbicara dengan suara yang dalam, karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, saya akan membuat King Er bertarung. Jika Xiao Yan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King Er kalah, dendam antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion akan diselesaikan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja, prasyarat untuk pertukaran ini adalah larangan menggunakan kekuatan spiritual orang lain. Lei Zunze menatap Xiao Yan saat dia berbicara sampai akhir. Kemungkinan dia juga menyadari bahwa Xiao Yan memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat padanya. Feng Zunze ragu sejenak saat mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King Er bukanlah orang biasa. Kemungkinan bahkan King Luan bukanlah tandingannya di antara generasi yang sama sekarang. Namun, situasi ini adalah batas yang ingin diberikan oleh Wind Lightning Pavilion. Jika ini gagal, kemungkinan tidak akan ada yang tersisa untuk didiskusikan. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King Er di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Mata cantiknya beralih ke Xiao Yan. Suaranya yang jernih dan sejuk membawa keangkuhan, saat itu terdengar perlahan. Feng King Er dari Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Mata Xiao Yan segera berhenti di tubuh Feng King Er yang proporsional dan besar. Dia tersenyum. Keangkuhan melonjak dari hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Selain itu, dia adalah murid Yao Lao tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Setidaknya, dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Saya akan menerima tantangan Anda. Tawa nyaring yang jelas, penuh dengan kebanggaan, terdengar. Feng Zunze sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan, tidak menunjukkan tanda-tanda penakut. Kekaguman yang sulit dideteksi melintas di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana Xiao Yan diterima sebagai murid Yao Zunze, yang sangat pemilih. Namun, paling tidak, keberanian ini cukup untuk membuat orang lain melihatnya secara lebih baik. Dengan mata Feng Zunze yang tua dan tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Feng King Er sangat kuat. Meskipun Xiao Yan telah menembus kelas Douzong, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Feng Zunze juga telah mendengar beberapa rumor tentang beberapa hal yang dilakukan Xiao Yan. Namun, dia pernah mendengar bahwa ini karena ada jiwa yang kuat di dalam tubuhnya. Lei Zunze telah memimpin untuk mencegahnya menggunakannya dalam pertandingan ini. Dengan demikian, kekuatan bertarung Xiao Yan akan berkurang secara signifikan. Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan.
Dia samar-samar bisa merasakan keberadaan tubuh spiritual yang kuat. Namun, dia kecewa karena riak spiritual ini bukanlah milik Yao Lao. Hati-hati. Jika saya menebak dengan benar, kekuatan wanita ini seharusnya sudah maju ke kelas Dozong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selain itu, bersama dengan kekuatan bertarung dari avatarnya, kekuatannya telah jauh melebihi Dozong biasa. Feng Zunze menoleh dan menginstruksikannya. Jika Anda bukan tandingannya, tidak perlu bentrok dengannya. Bakat Feng Qing'er memang yang terbaik di antara generasi muda yang saya temui selama bertahun-tahun ini. Bahkan King Luan mengalami celah dengannya. Tidaklah memalukan untuk kalah darinya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Wang Chen itu bisa meminjam bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool untuk mencapai setengah kaki ke kelas Dozong. Dengan bakat Feng Qing'er yang bahkan lebih menakutkan, bukanlah tugas yang mustahil untuk melakukan terobosan ke kelas Dozong sekaligus. Namun, avatar yang disebutkan dari mulut Feng Zunze membuatnya merasa sedikit terkejut. Tentu saja, Xiao Yan mengangguk ke permukaan. Namun, tubuhnya sedikit tegak diam-diam. Feng Qing'er memiliki keangkuhannya, sementara Xiao Yan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun pihak lain memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Xiao Yan sendiri perlu tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Xiao Yan tidak memamerkan apapun melalui pertunjukan seperti itu. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yao Lao, ini terutama terjadi di depan Feng Zunze. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya, dan penguasa Heavy Suan hitam pekat melintas dan muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga dapat menggunakan pedang Suan berat ini sesuka hatinya. Kaki Xiao Yan melangkah di udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, kakinya dengan lembut mendarat di arena. Dia mengangkat matanya, melihat ke arah gadis berpakaian warna-warni angkuh di depannya, sebelum menggunakan kekuatan untuk mengambil gagang pedang. Suasana sekitarnya secara bertahap menjadi tegang, setelah Xiao Yan mendarat di arena. Siapapun bisa merasakan pedang menghunus atmosfer di dalam stadion. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara Central Plains. Tidak ada yang bisa membandingkan dengannya bahkan di antara 4 paviliun. Ada rumor bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan Penatua Wind Lightning Pavilion, yang telah mencapai level bintang 2 Dozong, dan berakhir seri. Pada saat itu, dia belum berhasil menembus kelas Do Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu, saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke level ini. Kekuatan bertarungnya secara alami akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi sebagai orang yang kuat, tetapi Xiao Yan juga tidak lemah. Dia mungkin cepat bangkit baru-baru ini, tetapi hal-hal yang dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbei, dia mengalahkan jenius dari klan Hong, Hong Chen, dan telah membunuh Chen Yun dan Hong Tianxiao, 2 ahli kelas Dozong asli, serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surgawi, yang didirikan oleh 3 tetua agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Pada akhirnya, dia bahkan berhasil kabur dari tangan Fei Tian. Masing-masing tindakan ini, hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan dari sudut pandang pengamat. Meskipun sebagian besar orang tahu, bahwa semua ini dilakukan dengan bantuan tubuh spiritual yang kuat dari rumor, ini tidak sepenuhnya menghapus kemampuan Xiao Yan. Saat ini, kedua orang dari generasi muda ini, yang memiliki reputasi hebat, bertemu di Gunung Petir ini. Suasana tit for tat adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas, bahkan oleh mereka yang berada di tribun. Secara alami, pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik, sejak awal Grand Meeting 4 Pavilion musim ini. Sepertinya tidak ada satu orang pun yang hadir tidak ingin tahu, siapa pemenang terakhir dalam pertempuran ini antara 2 anggota teratas dari generasi muda di wilayah utara. Cukup banyak orang yang merasa darahnya mendidih ketika memikirkan hal ini. Xiao Yan dan Feng Qing'er mungkin mewakili kekuatan pertempuran tingkat puncak antara generasi muda di wilayah utara. Meskipun Fei Tian merasa sangat tidak mau, setelah mendengar kata-kata Lei Zunze, dia hanya bisa dengan kejam melihat Xiao Yan, berbalik dan kembali ke kursinya sambil merasakan amarah. Lei Zunze mengabaikan Fei Tian, yang dipenuhi amarah. Tatapannya dengan acuh tak acuh menyapu Xiao Yan. Segera, dia melirik Feng Zunze dan alisnya tanpa sadar dirajut. Sampai saat ini, dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Zunze tiba-tiba melangkah maju, dan mundur ke belakang Xiao Yan. Selain itu, dia sangat menekankan keselamatannya.
Pada dasarnya tidak ada ruang untuk negosiasi apapun. Siapa anak nakal Feng Zunze ini? Lei Zunze bergumam di dalam hatinya sambil merasa tersesat. Dia menoleh dan melirik Fei Tian di sampingnya. Dia berbicara dengan suara yang lemah, apa yang perlu dimarahi? King Er berjuang menggantikanmu, dan bahkan membantumu menghindari reputasi buruk. Bocah itu sangat keji. Bahkan penatua Chen Yun telah mati oleh tangannya. Jangan bilang padaku bahwa kita akan membiarkan sesuatu seperti itu begitu saja. Fei Tian berbicara dengan suara serius. Jika kamu merasa bahwa memulai perang dengan paviliun bintang jatuh menguntungkan kita, kita juga tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti. Lei Zunze dengan dingin menegur. Fei Tian tumpul ketika mendengar ini. Segera, dia dengan enggan menggertakkan giginya. Penampilan Feng Zunze benar-benar menghentikan pikiran Wind Lightning Pavilion untuk membunuh Xiao Yan. Namun, bilahnya buta dalam pertukaran saat ini. Tidak dapat dihindari seseorang terluka dalam pertempuran. Bahkan Feng Zunze tidak bisa berkata apa-apa. Ekspresi sinis melintas di mata Lei Zunze. Dia melirik Feng King Er menghadap Xiao Yan di arena, sambil berbicara dengan suara rendah dan dalam. Apa yang dimaksud dengan ketua? Fei Tian terkejut dan segera menyipitkan matanya. Saya telah menginstruksikan King Er, bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan yang kuat jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Dozong, dia tidak dapat memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan King Er, terlebih lagi, cedera biasa terjadi dalam pertarungan. Lei Zunze perlahan melanjutkan. Fei Tian sedikit mengangguk, senyuman sinis muncul di wajahnya. Xiao Yan telah menyebabkan dia kehilangan banyak wajah. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Feng King Er mengangkat matanya yang cantik sedikit di arena, di mana ada atmosfer yang ditarik pedang. Dia menatap Xiao Yan di depannya. Aura pihak lain memang jauh lebih kuat, daripada saat dia berada di kolam darah Gunung Surga. Tidak heran dia sangat percaya diri saat datang ke Gunung Petir. Meskipun saya tidak tahu, bagaimana Anda berhasil membuat Feng Zunze berdiri di belakang Anda mungkin terlalu naif jika Anda berpikir, bahwa Anda dapat mengandalkan ini untuk berperilaku kejam di Gunung Petir tanpa rasa takut. Suara Feng King Er masih jernih dan manis. Dia seperti burung phoenix yang memancarkan aura mulia, yang sulit disembunyikan. Xiao Yan tampak seolah-olah tidak mendengar kata-katanya. Matanya dengan tenang mengamatinya. Doki yang agung di dalam tubuhnya seperti ular yang bangun dari hibernasi, saat perlahan beredar. Setelah gelombang dokinya, aura yang kuat dipancarkan dengan tenang, mengisi ke awan. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Anda, tampaknya Anda adalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menciptakan reputasi bagi diri Anda sendiri. Itu terjadi pada tubuh spiritual itu, dan sekarang sama dengan Feng Zunze. Dengan kata lain, ini mungkin disebut menggunakan kekuatan orang lain untuk bertindak sombong. Hari ini, bagaimanapun, cara Anda ini tidak berguna. Sikap tenang Xiao Yan menyebabkan alis Feng King Er menjadi vertikal saat dia dengan dingin tertawa. Dia tidak menyukai orang ini, yang merupakan generasi yang sama dengannya, mengungkapkan sikap yang tidak disukai di depannya. Xiao Yan mengangkat matanya dan menatap Feng King Er. Tiba-tiba, dia membuka bibirnya dan tersenyum. Dia berkata, tidak disangka kamu adalah wanita yang berisik. Karena ini masalahnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak memiliki Wind Lightning Pavilion atau latar belakang lainnya, menjadi domain eksklusif pria lain, mungkin pilihan terbaik Anda dengan penampilan Anda. Rasa dingin perlahan melonjak di wajah Feng King Er yang sangat cantik. Mata cantiknya dengan dingin memelototi Xiao Yan, saat aura agung yang tidak kalah dengannya meledak dengan suara gemuruh guntur, seperti gunung berapi yang meletus. Mata cantiknya menatap Xiao Yan dengan dingin. Sesaat kemudian, busur sedingin es terangkat di wajah Feng King Er. Percayalah, kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu. Xiao Yan hanya menyeringai. Suara lembutnya mengandung semacam nada balas dendam, yang tidak menyerah sedikit pun. Aku menunggumu. Setelah kata-kata Xiao Yan diucapkan, rasa dingin di wajah Feng King Er menjadi lebih padat. Mata cantiknya juga perlahan tertutup. Suasana di stadion tiba-tiba menjadi tegang begitu dia menutup matanya. Niat membunuh yang tajam yang membekukan hati seseorang menyapu udara. Sua. Feng King Er menutup matanya sesaat sebelum tiba-tiba membukanya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba berubah menjadi warna hijau perak yang aneh. Niat membunuh yang tajam dan padat di dalam diri mereka, telah mencapai puncaknya. Setelah perubahan hijau perak di mata Feng King Er, badai doki yang berwarna hijau tua langsung meletus, dengan dia di tengah.
Petir perak samar melintas di dalam badai, sementara suara gemuruh yang keras menyebabkan hati seseorang bergetar. Badai Doki yang sangat besar berukuran hampir 100 kaki. Semua orang di stadion benar-benar tercengang saat melihat tekanan energi yang menyebar darinya. Pemandangan spektakuler seperti itu diciptakan oleh Feng Qing'er dengan sepenuhnya mengandalkan Doki di dalam tubuhnya. Doki di dalam tubuhnya sangat luas dan agung. Sebuah kekuatan hisap yang liar dan keras dipancarkan dari badai Doki, dan stadion kayu keras yang kokoh tampaknya telah mengalami gempa bumi di bawah kekuatan robek dari badai liar. Retakan tebal lengan menyebar. Seluruh arena mulai bergetar saat ini. Tubuh Xiao Yan sepertinya menempel di arena. Tubuhnya tetap diam terlepas dari bagaimana badai itu menghisap. Tatapannya tertuju pada badai. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram di dalam badai. Wind Lightning Doki. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit saat dia mempelajari cahaya petir yang berkedip-kedip dan afinitas angin tebal Doki. Bakat pelatihan Feng Qing'er ini memang agak menakutkan untuk dapat dengan sempurna menggabungkan kedua dokis yang sangat berbeda ini. Kelincahan angin dan kekuatan petir yang dahsyat. Kedua kedekatan yang berbeda ini digabungkan dengan sempurna, dan kekuatan yang meletus darinya secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Doki biasa. Tidak heran Feng Qing'er ini memiliki kemampuan khusus untuk menantang lintas kelas. Ini mirip dengan Doki Xiao Yan yang dicampur dengan keberadaan api surgawi, memungkinkan kekuatan Doki menjadi luar biasa. Ini juga merupakan kartu truf Xiao Yan saat dia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya. Flame mantra saat ini adalah kelas di tingkat rendah. Namun, dengan mengandalkan kemisteriusan mantra api, itu sebanding dengan metode Qi kelas di tingkat menengah. Dalam hal metode Qi, Xiao Yan tidak mendapatkan keuntungan atas Feng Qing'er. Bagaimanapun, dengan dukungan dari Wind Lightning Pavilion dan bakatnya yang luar biasa, metode Qi yang dia latih kemungkinan akan menjadi level yang sangat tinggi, dan kemungkinan akan jauh lebih baik daripada Do Zong biasa. Dalam hal teknik Do, kedua belah pihak memiliki jurus pamungkas mereka sendiri. Jika mereka tidak berhadapan langsung, kemungkinan besar sulit untuk menentukan pemenang terakhir. Sementara Xiao Yan menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya, kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai yang berputar sangat besar. Kilatan-kilat yang terang melekat padanya saat itu menembus badai. Itu meroket melalui langit, saat dengan kejam melesat ke arah lokasi Xiao Yan. Kain warna-warni, yang membawa cahaya kilat, bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Xiao Yan. Segel tangan Xiao Yan berubah karena kain warna-warni ini yang berisi cahaya petir yang kuat. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kain berwarna-warni itu dengan keras menembus ruang yang terdistorsi. Namun, itu menyimpang dari posisi aslinya, dan secara kebetulan terbang melewati bahu Xiao Yan, nyaris meleset. Cahaya petir di atasnya telah menyebabkan rambut di lengan Xiao Yan berdiri tegak saat kain itu lewat. Mendengus dingin dipancarkan dari badai, saat kain warna-warni itu dengan mudah dihindari oleh Xiao Yan. Kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik, seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu, ia menembak ke arah punggung Xiao Yan. Jari kaki Xiao Yan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Tubuhnya muncul beberapa puluh meter jauhnya. Kain warna-warni itu terguncang sekali lagi dan bergegas keluar. Itu ditembak setelah Xiao Yan seperti belatung di tulang seseorang. Kain warna-warni itu mungkin tampak seperti kain biasa, tetapi itu memancarkan rasa dingin yang samar ketika menembus udara. Itu tidak tampak seperti kain biasa. Sebaliknya, itu lebih seperti logam yang tidak biasa. Menambahkan doki yang kuat yang dibawanya, kain itu bisa dengan mudah memotong batu. Seorang ahli biasa Do Huang kemungkinan akan melihat darah jika mereka melakukan kontak dengannya. Tubuh Xiao Yan baru saja stabil ketika angin kencang ditransmisikan lagi. Dia mengerutkan kening saat api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Segera, dia meraih tangannya di belakangnya dan dengan kasar meraihnya. Bang! Tangan Xiao Yan secara akurat meraih kain warna-warni yang ditembakkan. Kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan api yang mengelilingi tangannya, doki yang kuat dengan cepat dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame menjadi ketiadaan. Xiao Yan dengan dingin tertawa ketika dia meraih kain berwarna-warni itu. Kekuatan kuat yang dikandungnya menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar. Namun, dengan nyala api yang mengelilinginya, doki yang kuat itu dengan cepat dipanggang menjadi ketiadaan oleh Glazed Lotus Heart Flame. Tawa dingin dikeluarkan oleh Xiao Yan saat dia meraih kain berwarna-warni itu. Doki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain warna-warni dan menariknya dengan kasar.
Dentang. Kain itu ditarik sampai benar-benar lurus, bahkan suara logam samar muncul darinya. Sisi lain dari kain itu, yang menghilang ke dalam badai berguncang dengan sangat kuat. Bahkan badai Doki yang sangat besar tampaknya telah bergeser agak jauh karena ini. Kain itu benar-benar lurus, karena mengeluarkan suara berderak di bawah dua kekuatan yang menakutkan. Pembuluh darah di tangan Xiao Yan bergerak, saat dia terus-menerus menggerakkan dokinya. Di sisi lain, badai doki mulai berputar lebih cepat. Kekuatan menarik yang dipancarkan dengan menjadi lebih kuat. Dentang. Meskipun kain warna-warni bukanlah barang biasa, itu tidak tahan untuk ditarik kedua arah oleh dua elit Dozong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu, suara yang jelas terdengar saat kain itu robek. Xiao Yan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah, sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix penuh warna. Kain warna-warni baru saja robek ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar. Segera, orang bisa mendengar suara swoosh-swoosh berulang-ulang, saat banyak pakaian berwarna-warni terus-menerus keluar dari badai. Setelah itu, mereka menyapu Xiao Yan dari segala arah. Sebuah kehikmatan melintas di matanya, saat dia menyaksikan pemandangan warna-warni yang menutupi langit. Pedang berat di tangannya dengan cepat, menggambar banyak orbit saat sosok pedang dengan cepat muncul. Pedang pengaliran tubuh dengan 6 gabungan. Dentang-dentang. Kain warna-warni mengalir seperti hujan dari segala arah, langsung mengenai bayangan pedang, yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Suara jernih terus bergema di sekitar stadion. Kain warna-warni mengandung kekuatan yang sangat besar. Meskipun mereka akan diblokir oleh pertahanan bayangan pedang padat setiap kali, kekuatannya masih membentuk banyak retakan di tanah kayu perak, tempat Xiao Yan berdiri. Kedua kaki Xiao Yan berulang kali diguncang hingga tenggelam ke dalam kayu perak. Berderit-berderit, tak terhitung jumlah orang tercengang, saat mereka menyaksikan pemandangan indah di arena. Pakaian warna-warni mengalir dari langit seperti hujan, segera mendarat di pertahanan bayangan pedang melingkar. Mereka menimbulkan gelombang suara yang jernih saat mereka menghancurkan arena kayu perak sampai menjadi semakin sengsara. Dentang. Kain warna-warni lainnya dengan keras menghantam pertahanan bayangan pedang. Kekuatan luar biasa di dalamnya, menyebabkan pertahanan bayangan pedang melingkar bersama dengan Xiao Yan, dihancurkan dengan keras ke tanah. Melihat dari luar, orang hanya bisa melihat lubang selebar 10 kaki. Meskipun Xiao Yan dipaksa jatuh, Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia jelas mengerti, bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai yang hebat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Xiao Yan. Pertahanan bayangan pedang terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain itu. Pekik, fluktuasi doki yang besar dan kuat dipancarkan dari badai yang berputar. Segera, kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, yang meresap ke langit, tiba-tiba terjerat bersama. Dalam sekejap, itu membentuk burung phoenix berwarna-warni setinggi 100 kaki, di depan mata semua orang. Burung phoenix yang berwarna-warni sepenuhnya dibuat dari kain. Namun, badai doki yang sangat besar tiba-tiba runtuh saat itu terbentuk. Badai berubah menjadi pilar doki setinggi 10 kaki, yang melesat ke tubuh burung phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Korban petir angin. Disintegrasi badai doki mengungkapkan keberadaan Feng Qing'er di dalamnya. Jarinya menunjuk ke phoenix warna-warni di kejauhan, dan setetes darah segar terbang dari jari itu. Akhirnya, ia mendarat di tubuh burung phoenix yang berwarna-warni. Kekuatan hidup yang terbentuk di phoenix yang berwarna-warni, saat setetes darah segar mendarat di tubuhnya, membuat orang lain tidak percaya. Aura agung yang terkandung di dalamnya juga menjadi lebih liar dan kejam. Jari pembunuh angin. Tubuh Feng Qing'er tergantung di langit. Gaunnya yang berwarna-warni berkibar, membuatnya tampak mulia dan angkuh seperti dewa wanita. Jarinya menunjuk ke lubang selebar 10 kaki di bawah saat dia menjerit dingin. Burung phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan pekikan yang keras dan jelas saat teriakannya terdengar. Pilar cahaya hijau perak yang agung, menakutkan, terbentuk di mulut burung phoenix yang berwarna-warni. Itu dengan cepat menyusut sesaat kemudian, berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan, saat ditembakkan dengan suara swoosh. Xiao Yan, satu jari akan merenggut nyawamu. Suara dingin tulang Feng Qing'er bergema di langit sementara sinar cahaya melesat, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Jari pembunuh angin, salah satu teknik Do paling mematikan di dalam Wind Lightning Pavilion. Suara udara yang dihirup berulang kali terwujud di seluruh stadion, saat suara Feng Qing'er muncul. Jelas, semua orang tidak asing dengan jari yang indah ini. Feng Zunze, yang sudah kembali ke kursinya beberapa waktu lalu, menyempitkan kedua matanya saat ini. Tubuhnya condong ke depan.
Angin berputar hijau tua membelai di jarinya seperti roh. Namun, kilat samar-samar berkedip di atas tangan Lei Zunze di samping ketika Doki Feng Zunze berfluktuasi. Jelas, jika Feng Zunze menyerang saat ini, kemungkinan besar dia akan segera menghentikannya. Kecepatan cahaya sangat menakutkan. Tampaknya telah menembus ruang angkasa. Dalam sekejap, itu muncul di udara di atas lubang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, pertahanan bayangan tak berujung, runtuh. Banyak desahan penyesalan segera terdengar dari sekitar arena, ketika mereka melihat pertahanan bayangan penguasa runtuh. Namun, desahan mereka baru saja terdengar, ketika teratai api hijau giok yang indah, diam-diam muncul dari bayangan pedang. Kelopaknya terbuka, membuatnya tampak luar biasa indah. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 150. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.